gitu ya. Manajemen strategi pengaruh loh, manajemen strategi pengaruh. Pak saya izin minum ya Pak. Boleh makan, Pengasuh, boleh Pak. tidur, boleh. Pengasuh. Oh, ini pengasuh. Aku ora pengaruh. Yang mana Pak? Manajemen strategi pengaruh dalam pengasuh dalam peningkatan mutu santri di Fatimiyah sini belakang ini. Kamu mondok di sana. Sama ini. Kok betah? Sudah mondok di Iman terus mondok lagi. Gimana Pak? Orang tua ya kayaknya ya. Tentu nanti yang ditanya apakah mutu seperti apa yang diinginkan. Mutu itu kan banyak. Ya, jadi mutu itu bukan kualitas, itu namanya persamaan kata. Kalau mutu dan kualitas itu. Jadi mutu itu macam-macam definisinya. Yang pertama misalnya mutu itu terkait dengan continuous improvement. Tulis niki nah cek rotok sinau titik. Nah, mutu itu continuous. Kok cekkan bahasa Inggrisnya ya? Improvement. Ya, improvement itu pengembangan berkelanjutan. Jadi yang bahasa Arabnya kelas level 1 naik jadi level 2. Kalau maca buku Quran jilid 1 munggah ke jilid 2. Jadi ada peningkatan terus-menerus setiap tahunnya. Ya. Atau maksudnya jadi ada peningkatan dari segi wawasan keagamaan atau dari ibadahnya meningkat, yang dulu nggak puasa sekarang puasa Senin Kamis misalnya. Itu mutu satu perspektif ya, bahwa ada peningkatan yang berkelanjutan. Yang kedua, mutu itu change of culture, perubahan budaya. Gaya hidupnya lebih Islami, yang dulu mondok itu masih canggung misalnya ya. Dia dari umum ya kan, kemudian masuk ke pondok lebih bersih misalnya, lebih busananya lebih apa? Syar'i gitu kan. Misalnya jadi ada perubahan budaya menulis lebih rajin misalnya, budaya belajarnya yang dulu belajar agama 1 jam sekarang 2 jam 3 jam. Atau quality insurance. Nah, quality insurance ini penjaminan mutu, jadi ya ada pedoman yang terpenuhi. Nah, ini buat target belajar ini terpenuhi nggak? Misalnya gitu. Misalnya di Fatimiyah itu harus ada English Day, dalam 1 minggu. Wah. Apakah itu konsisten dilaksanakan pada hari Sabtu Minggu misalnya kan? Program itu peningkatan bilingual. Nah, ada yang terprogram yang selalu dipenuhi, itu namanya quality assurance, perubahan budaya. Nah, yang kamu maksud mutu itu apa gitu loh? Mutu yang dalam perspektif apa? Misalnya ada 3 ini ya. Atau keep closer to customer, dekat dengan pelanggan misalnya. Semakin banyak santrinya, semakin puas dengan mondok di sana ya kan? Atau yang mana ini kan? Ini misalnya ini ada 4 mazhab mutu. Kalau belajar sholat ini ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada mazhab yang lain. Nah ini mutu yang mana gitu kan? Nah, bukan mutu yang mana? Ini berarti harus milih ya Pak? Loh ya, karena ini nanti mempengaruhi dari instrumennya. Bukan instrumen. Gimana? Mutu-mutu apanya yang dikejar? Mungkin yang pertama Pak, pengembangan yang ini apa Pak? Perubahan budaya. Yang ini sebagainya Pak. Yang pertama. Mutu apa? Mutu dalam bidang apa? Mutu kan bisa macam-macam kan. Mutu kemampuan berbahasa asing tadi ya, berbahasa Arab. Aku mutu membaca kitab, kemampuan membaca kitab kuning, mutu literasi ya kan. Ya, jadi yang khas yang menjadi prioritas pembelajaran di Fatimiyah apa gitu kan. Titik tekannya
apa? Salaf kah, modern kah, atau gimana? Apa ciri modern? Bangunannya nggak gede pak, bangunannya sudah dibeton, ini modern. Enggak tiap hari pakai bahasa pak. Ya semua orang yang pakai bahasa. Bahasanya pak language day Arab sama Inggris. Nah berarti kan satu misalnya pengembangan mutu kompetensi berbahasa asing atau mutu kompetensi bilingual santri. Satu. Tapi apa itu menjadi program unggulan dari Pondok Pesantren Fatimiyah? Program unggulan. Iya. Ada Apa program unggulannya apa? bahasa Arab, bahasa Inggris sama Ya karena pemilihnya itu orang humaniora pak, Bu Safi gitu kan. Sama ada sama Taufik. Iya. Coba gitu. Ya jadi itu aja. Jadi fokus kepada program unggulan, fokus penelitian ya. Itu pada program unggulan pondok pesantren. Karena itu kan faktanya kan ada. Satu tadi disebutkan bahwa kualitas bilingual santri meningkat, ya kan, meningkat. Yang kedua, ini tahfidznya ini juga semakin bagus. Nah, berarti ini satu, ini dua, ini yang diteliti. Jadi, berarti ini jangan tumpuk ini dua penelitian jadi satu, sudah manajemen strategi lagi kan gitu. Jadi gimana Pak? Ya sekarang nanti itu yang menjadi informan utama dalam penelitian ini itu siapa? Narasumbernya siapa? Pengasuh. Hah? Nanti pengasuh. Yakin alokasi waktunya banyak, Insya Allah ada. bisa nemui panjang lebar kan luas dengan kesibukannya Pak Yahya dan Insya Allah Bu bisa Safi. pak. Kan santri sendiri. Lah meskipun santri sendiri kan melayani banyak orang. Kita bisa. Enggak, Insya Allah bisa pak. Sudah hilang kemarin tuh. Jadi ini bisa dua alternatif ya. Ini kan penelitian manajemen itu satu penelitian sendiri, strategi pengasuh ini satu penelitian sendiri. Pilih salah satu aja, jangan ditumpuk jadi begini. Oh, seumpama Strategi. strategi Kalau pengasuh. manajemen aja, kalau strategi strategi pengasuh aja. Nah, pengasuh biasanya ini diistilahkan kepemimpinan kiai, ya, kepemimpinan kiai. Kepemimpinan kiai dalam meningkatkan mutu pembelajaran bilingual dan kegiatan tahfidz Al-Quran di pesantren Nabiyah ini. Karena memang faktanya ada kan gitu. Masa aku nulis, masa aku serang mau nulis. Terus nih. Saya kalau ini dari perspektif kepemimpinan ya, dari kepemimpinan berarti ya strategi Apa ada strategi? Lagi kepemimpinan kiai. atau langsung kiai strategi kiai ya, tapi kepemimpinannya ya kiai dalam mengembangkan mutu pembelajaran bilingual dan tahfidz Al-Quran di pondok pesantren berbasis mahasiswa saya. Ya, mahasiswa semua tak? Iya, Pak. Ya. Biar unik. Kalau pondok pesantren tuh nggak kelihatan keunikannya. Dalam mengembangkan Mutu pembelajaran bilingual, entah itu Madura dan Jawa atau bahasa Arab, Inggris. Jawa dengan isyarat, yang penting kan bilingual. itu bilingual dan tahfidz. Ya, dan tahfidz Al-Quran. Jadi dua ya kan, di pondok pesantren berbasis mahasiswa. Tapi kalau di pondok berbasis mahasiswa nggak disebutkan namanya, nanti Studi kasus di oh PP. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa pondok pesantren ini diferensiasinya itu loh, karakteristik uniknya itu loh. oh Ya kalau pondok pesantren itu kan kurang menonjol. Apa keunikannya apa ditanya keunikannya ponpes ini? Karena saya tinggal di sana Pak, calon suami saya di sana. di situ cewek semua loh Pak.
Lah ya, makanya ditonjolkan keunikannya di judul itu apa ponpesnya ya? Keunggulannya apa? Bingung kan ya? Iya bingung kan. Nah makanya nanti kan ditanya mengapa milih pondok pesantren ini, padahal di Malang itu pondok pesantren yang lebih besar tuh banyak. Ayo Bon. Ono Anur, Bulawak, ono pondok pesantren ya, apa jenenge iku pondok pesantren iki nek apa jenenge nek Mergosono iku Oh, Nurul Huda. Nurul Huda, itu pondok-pondok besar semua. Ayo kan, nek dari segi kualitas belajarnya loh, ya apa yang ngono mau pondok bertahun-tahun. Makanya ditonjolkan pondok pesantren berbasis mahasiswanya ini. Karena selama ini ya, santri itu identik dengan pelajar, misalnya ya. Nah di pondok pesantren ini itu di kalangan mahasiswa yang dituntut bisa menguasai kompetensi global abad 21 misalnya apa? 21 menguasai bahasa Inggris dan bahasa Arab, sehingga nanti kemampuan dia di dunia akademik di kampus lebih sempurna kalau dipadukan dengan di pondok pesantren ini, jadi kan apalagi ya ini merupakan bentuk full day school bagi mahasiswa. Jadi kuliah pagi hari di sini, terus atau dari UIN Malang atau dari ada pondok lain? Dari mahasiswa lain. Maksudnya dari kampus lain? Ada. Lah ya kan itu menarik. Dominasi UIN. Lah ya tapi kan itu kan berarti kan dari berbagai macam latar belakang mahasiswa. Iya. Ini bahwa yang umum pun bisa menjadi santri yang menguasai ini dengan pengelolaan Bu Syafiq yang dikenal sebagai humanis, sebagai pemimpin yang inovatif misalnya kan. Jadi ya kamu harus mempersiapkan ini kenapa milih Fatimiyahnya itu kan gitu. Prestasinya apa? Pernah ikut lomba nggak? Kayaknya pernah Pak. Pernah tapi juara nggak? Juara itu piala orang nggak? Iya ada piala itu enggak Ada Pak. Cuma Nah ya nanti kan ditanya itu kenapa milih tempat ini kan, kalau milih tempat itu kan kemenarikan dan keunikan ya kan, menarik bisa dilihat dari prestasinya, dari para alumninya yang tersohor misalnya kan gitu, atau inovasi program yang itu nggak ada di pondok yang lain, yang hanya ada di pondok Fatimiyah misalnya begitu. Nah itu dicari data-datanya untuk nanti ketika ditanya mengapa alasan pemilihan lokasinya di Fatimiyah, ya karena saya kiri Pak, ya menisan aja biar saya itu. Ya itu alasan yang sangat kemiskinan gitu kan. Iya. Karena maksudnya kiri akhirnya ya daripada saya keluar banyak uang, saya mending di tempat kos-kosan saya sendiri yang ada ngaji agamanya itu Pak. Nah itu alasan ekonomis bukan alasan akademis. iya betul. Makanya ya harus dicari yang lebih rasional. Sudah berdiri sejak kapan? 9. Lupa saya Pak. Oh ya artinya itu fakta itu penting. Oke. Karena Pondok Fatimiyah ini ikut melakukan proses islamisasi di daerah Jawa Suko saya. Jadi dia menjadi referensi bagi orang-orang di sana sebagai pusat informasi, misalnya begitu kan ya. Sehingga kawasan Jawa Suko ini menjadi komunitas muslim yang santri. Nah, di tengah perkotaannya padat, ada berbagai macam penduduk dari berbagai macam suku. Hadirlah pondok ini untuk memberikan nuansa Islam yang lebih kaya gitu. Dilihat dari lokasi strategisnya ini sangat menguntungkan ya. Iya dekat sama. Apalagi ya santrinya ini bukan sembarang orang, santrinya ini dari kalangan mahasiswa yang nilai intelektualitasnya dan sebagainya ini sudah siap saji untuk turun di lapangan apabila nanti ditanamkan nilai-nilai pondok pesantren terutama tahfidz Al-Quran. Dia ketika jadi mahasiswa itu memiliki ini Pak, otak Jerman hati Mekah. Banyak orang hati lengkap gitu loh. Menjadi insan kamil sebagaimana terterangkan dalam Quran surat kutiplah ayat gitu ya. Jos gitu. Nanti pertanyaannya mesti itu, pertanyaan ujian proposalnya ya. Mengapa milih judul itu dan mengapa milih tempat itu? Di antara tempat yang lain yang lebih inspiratif, yang lebih maju. Kalau mau mutu ya lebih banyak yang lebih bermutu gitu kan. Tapi persoalannya kenapa milih di situ?
Nanti kamu harus tahu fakta historisnya ya, kontribusi pondok pesantren Fatimiyah itu apa saja. Saya pondok pesantren ini menjadi fenomena yang menarik karena meskipun banyak pilihan pondok pesantren yang menjanjikan, nyatanya mahasiswa di Kota Malang itu masih memilih Fatimiyah karena satu, materi kurikulumnya itu lebih variatif, dua, menonjolkan Quran. Karena ini peluang bagi mahasiswa dari segala macam jurusan agar lebih dekat dengan Quran, gitu kan. Sehingga prinsip-prinsip mutu salah satunya yaitu adalah continuous improvement terpenuhi. Pondok ini juga memiliki prinsip mutu yang lain, apa keep closer to customer, dekat dengan pelanggan. Jadi orang tua pun merasa senang kalau anaknya itu dipondokkan di pondok ini, gitu kan. Itu juga bagian dari mutu, menyenangkan pelanggan itu. Alhamdulillah testimoni dari orang tuanya, misalnya testimoni dari orang tuamu, misalnya kenapa mulai di pondok Fatimiyah, misalnya gitu. Karena menawarkan program-program yang relevan dan bisa menjadikan mahasiswa itu memiliki kemampuan yang lengkap, holistik, yaitu sebagai seorang yang intelektual tapi juga memiliki jiwa yang islami ya. Ojo mantuk-mantuk ngerti apa gak sih? Nggak dikira mana? Ngerti ya? Iya, Pak. Berarti kalau ini termasuk yang ini tadi ya, perubahan budaya. Jadi sebelumnya kalau dia itu belum bisa baca Quran, terus jadi bisa baca Quran itu termasuk ya? Iya, itu namanya perubahan budaya. Yang dulu hafalnya cuma juz 30, sekarang jadi 2 juz. Yang dulu dari Iqra sekarang naik jadi juz 30. Soalnya kemarin tuh saya kan udah ke dosen wali kan Pak, terus saya itu bingung ya Pak. Ya bingung karena nggak punya konsep. Iya Pak. Konsep mutunya apa dulu kan gitu. Nah, kalau konsep seperti ini kan ternyata mutu kan berbagai macam, ada berbagai macam perspektif. Nah, mutu berbagai macam perspektif ini dilihat untuk melihat kondisi di Fatimiyah. Fatimiyah ini bermutu enggak? Kita lihat dulu ya kan, mutunya dari perspektif mana. Kalau dilihat dari perspektif quality assurance misalnya ya, kalau assurance itu berdasarkan standar misalnya ya, ada silabusnya, ada rapornya enggak? Ada semacam UTS atau ujian mahal. Ya kayak kuliah itu namanya quality assurance. Jadi ada standar yang dikejar kan. Tapi mutu yang lain juga banyak gitu. Misalnya apa tadi, kepuasan orang tua, kita selalu customer yang dekat dengan pelanggan tadi itu, atau continuous improvement. Itu tidak tertulis, tapi kan dirasakan ada peningkatan. Yang dulu sholatnya bolong-bolong, sekarang sering jamaah misalnya begitu. Santri lebih adem ya, nggak gampang marah, ghibahnya semakin berkurang. Oleh ghibah masih jalan kan. Jadi kamu harus kaya perspektif melihat mutu itu. Kalau mutu hanya dilihat dari satu perspektif, misalnya dari segi kemampuan akademik santri, misalnya dari soal tanya jawab, itu satu sisi. Sisi yang lain ada juga satu yang kemudian kalau ditanya-tanya nggak bisa jawab misalnya, tapi dalam hal ibadah dia rajin, ya kan, dia sebagai orang yang memulai dalam puasa, itu kan mutu yang lain, gitu kan. Mutu quality assurance yang bisa jawab tadi, satu change of culture, ada perubahan budaya, jadi sebagai sumber keteladanan misalnya yang ya. Tapi kompetensi inti yang paling dijual, yang paling ketara dari Fatimiyah apa? Pondok apa sebenarnya?
Pondok gado-gado kan pondok bahasa kan pondok Bahasa Bahasa sih. pondok bahasa. Ya itu yang ditonjolkan itu bahasa aslinya itu. Harus dimunculkan dia sebagai diferensiasi atau sebagai keunikannya. Soalnya sekarang ini kan pondok itu kan terlalu umum keahliannya. Iya. Kalau dulu pondok pesantren itu punya kekhasan masing-masing. Jadi kalau kamu ingin belajar tafsir hadis, pergilah kamu ke Tebuireng. Karena sana ahlinya tafsir hadis. Nah, kalau kamu ingin belajar nahu sorot, pokoknya ke Lirboyo. Kalau kamu ingin belajar tentang tasawuf, pergilah kamu ke sana Serang di Maimun, Mbah Maimun itu. Nah, nanti punya kompetensi yang inti masing-masing, Jadi punya keunggulan yang di. keunggulan spesifik. Iya. Nah, itu. Ya sih Pak, sekarang banyak yang kayak terlalu umum gitu loh Pak. Pondok Iya, pesantrennya. karena dia nggak punya pendirian, jadi mengikuti peraturan pemerintah tapi tidak memelihara keunggulan institusinya. Nah ini salah satu sisi yang penting yang harus ditonjolkan bahwa ya karena dari pengasuhnya itu adalah dosen di Fakultas Humaniora, maka penonjolannya pada bilingual. Apalagi di saat era global di kita saat ini ya kemampuan bilingual jadi penting untuk bisa berinteraksi dan mengambil peluang-peluang baik di dalam maupun di luar negeri atau untuk studi lanjut S2 biar dia bisa sekolah di luar negeri. Kok sepsip-sepsipnya? Dapat pencerahan. Tadi dia bingung Pak. Bingung Pak, beberapa hari bingung. Bingung apa nih sih? Soalnya tuh Nggak bisa bahasanya ya. dosen waliku tuh bilang kalau kayak gini terlalu umum, harus dispesifikkan lagi. Ya maksudnya spesifik kayak ini kan belum Iya. anu. Tapi modusnya tuh nggak jelas ini Pak, jadi saya tuh bingung. Nah, yang mutu kan macam-macam, ya kan ada mutu terkait dengan kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu pinter, intelektual. Nah, ini dalam diri santri ya. Nah, dia orang menanamkan pendidikan pada orang itu ada 3 hal. Satu kognitif, pinter. Dijak ngomong nyambung. Nah, misalnya. Yang keloro sikap, disebut dengan efektif. Nah, ini sikap. Dia loman, santri kalau ada bungkusan antri, di saling antri, itu antri itu bagus. Ini terkait dengan sikap. Nah ini psikomotorik ini terkait dengan aksi tindakan. Jadi kalau ini kan kadang-kadang kan orang paham agama, Iya. ya, tapi tidak dilakukan misalnya ya, setengah-setengah misalnya ya sing paling sederhana ya kayak zakat, sedekah itu orang kan ngerti tapi kan nggak sepenuhnya atau menjaga kebersihan ya kan, tapi kadang-kadang orang itu kalau melihat pesantren kok agak kumuh gitu kan, nah, padahal anak tafatu minal iman gitu. Jadi fungsi pondok pesantren itu ada 2 hal yang paling utama. Yang pertama itu tafakuh fiddin. Ya. Tafakuh fiddin. Itu kan bisa nulis bahasa Arab. Itu tulisan dewe. Aku so nulis ini tafakuh fit tak kuno Arab bahasa Arab. Tafakuh fiddin ini mendalami ilmu agama. Ya, tafakuddin. Nah, ngono lah. Sing keloro terkait dengan ruhul jihad, menanamkan semangat jihad. Jadi biar santri itu jihadnya santri itu apa yo? Di Indonesia nggak berperang. Ya, di foto saya ada kata-kata, kata nyambutkan. Bisa. Ngono lah. Nah, aku dikirimi foto nih, hei. Ini saya punya nomornya. Lah iya. Bagus ya? Guys. Oh iya. Nah, jadi dan yang paling terpenting dalam pondok pesantren itu kan kalau kita belajar kan begini ya, ngut dikoreksi bahasa Arab aku ngawut ya kan al-madam muhimun ya, walakin ataroik
minal madda walakin ruhul mudaris ahamu minal madda wat tarah. Jadi materi belajar itu penting, al-madda materi belajar itu penting. Tetapi at-tarikh ahamu minal madda. Jadi cara belajarnya jauh lebih penting daripada materi belajar itu sendiri. Tapi yang lebih penting adalah ruhul mudaris. Ruhul mudaris, jadi jiwa seorang guru, jiwa kiainya, sebagainya. Itu yang menjadi kekuatan pondok pesantren saat ini. Dan pondok pesantren itu tidak ada yang negeri. Mana nggak pondok pesantren negeri gitar? Mana? Selama ini nggak ada pondok pesantren negeri berstatus negeri, nggak ada. Nah itu kehebatannya pondok pesantren, meskipun swasta itu sampai sekarang survive dan disukai banyak orang. Jadi inilah salah satu aset lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dan satu-satunya yang ada di Indonesia yang bisa di mana-mana kan. Nah, makanya nanti itu, karena kalau jelaskan ke dosen ya pakai istilah-istilah asing gitu, istilah Arab, kampungnya. Iya, cek cek moto. Itu dijelaskan dalam bukunya ini Pak, halaman sekian. Kan lebih mantap. Ojo takone dosen, oh nggih, pasrah ya, Pak. Paham, tapi rasanya nggak paham. Nah ini lagi tiga judul manajemen ya, so karek geser aja kan. Manajemen pengembangan mutu pembelajaran bilingual dan tahfidz Quran di pondok pesantren. Ini apa? Fatimiyah. Nah, ganti manajemen tok aja kan, manajemen pengembangan mutu pembelajaran bilingual dan tahfidz Quran. Mana tinggal ganti manajemen aja kan. Tapi kalau kayak gitu berarti nanti yang diwawancari siapa Pak? Ya, yang mengetahui program bilingual dalam tahfidz Quran ini siapa? Katakan ya, misalnya Bu Safi misalnya ya. Bu Safi mungkin paham bilingual ya, tahfidz Quran mungkin nggak paham. Oh itu ini yang lebih tahu bapak ini karena dia yang mengusulkan program ini, saya hanya sekedar mewadahi. Kan bisa seperti itu. Tapi ya saling melengkapi ya. Baik dari pihak internal pondok maupun ada yang dari eksternal. Ada nggak ustadz yang dari luar misalnya yang isi? Nah, itu yang tahfidz yang urus Ustadz Rauf. Nah itu Ustadz Zainur Rauf apa? Iya kayaknya. Pokoknya yang HTQ. Pokoknya tanya Ustadz Rauf tapi nama lengkapnya nggak tahu. Ini peneliti tapi kuper ini kan. Nggak tahu nama lengkapnya Pak. Ustadz Rauf yang punya Bani Yusuf. Nggak tahu saya nggak pernah mondok cuma setahun. Itu pokoknya Pak. Saya dulu mondok cuma setahun di MSA. Ya Allah. Inilah untuk pertama kali dalam hidup saya melakukan SMA. Ini itu kalau digeser-geser nggak bingung kan? Tinggal ini kan belum sempurna. Nah, yang menyempurnakan siapa ya dosennya? Tapi minimal kan sudah ada progress report nih kan. Maksud saya tuh intinya fokusnya bapak saya ini neliti tentang mutu pembelajaran bilingual dan tahfidz Quran. Atau bisa aja ini konsep yang lain, ada teori, kamu pakai teori tentang mutu, kamu terapkan dalam pembelajaran bilingual dan tahfidz Quran. Nanti misalnya mutu kan salah satu teorinya kan TQM, Total Quality Management. Nah ini di sini implementasi TQM, TQM dalam pengembangan mutu pembelajaran bilingual dan tahfidz Quran. Nanti prinsip-prinsip apakah di Fatimiyah itu menggunakan prinsip-prinsip TQM enggak dalam mengembangkan mutu pondok pesantrennya, terutama dalam hal bilingual. Pak. Iya. Terus ya. Masa aku terang terus nulis. Nah, itu misalnya berangkat dari teori atau berangkat dari kebijakan juga boleh. Nah, misalnya penerapan PP nomor 74 tahun 2008 mengenai pendidikan agama dan keagamaan pada pengembangan mutu pembelajaran bilingual di pondok pesantren. Ini jadi bagaimana penerapan apakah pengembangan mutu bilingual ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di pemerintah gitu loh. Pemerintah apa misalnya tadi penerapan PP nomor 74 tahun 2008.
Nah, jadi yang ini yang PGM itu teori, yang PP nomor 74 itu tentang peraturan. Apakah penyelenggaraan pembelajaran di pesantren Fatimi ini sesuai dengan peraturan pemerintah atau tidak? Paham maksudnya? Melanggar atau tidak? Atau kurang? Nah, itu tadi ya. Penerapan PP nomor 74 tahun 2008 tentang pendidikan agama dan keagamaan di pondok pesantren Fatimiyah. Atau ada madinnya di sana? Enggak ada ya? Ada Pak, Ada. Madin sama LBB. LBB itu apa? Kayak ngelesi dari luar. Oh, bimbingan belajar. Kok gawe apa ini? Enggak ada. Saling memvideokan. Ada di pondok itu aku biasa Madin nggak air namanya apa? Unit Organisasi. pondok, unit pondok. Iya, unit pondok. Ya ya. Kamu apa? Ini, Clear Pak. ya kamu ya? Saya tadi sudah minta tanda tangan sih Pak, tapi masih yang dalamnya itu apa aja gitu. Dalamnya apa? Maksudnya yang mau diteliti gitu loh Pak. Membangun potensi berorganisasi santri. Nih, Sudah ditandatangani, sudah di ACC. sudah. Ini yang di sini. Tapi Judulnya ini Mama. iya, Yang diteliti apa gitu kan? iya yang diteliti itu agak strategi pengasuh gitu loh Pak dalam itu. Ya nanti gini, nanti ya harus tahu ilmu strategi. Ya. Ilmu strategi itu bisa strategi dari sudut waktu ya. Harus ketahui strategi jangka panjangnya apa. Kenapa sih santri itu dalam jangka panjang harus ikut organisasi? Dalam jangka pendeknya apa? Tujuan berorganisasi. Terus dari segi tujuan ya, tujuan utama apa? Tujuan dalam bidang akademik apa? Banyak banget. Lah iya jenenge penelitian strategi harus banyak-banyaknya ya. Iya Pak ya. Strategi tujuan akademik, tujuan non akademik ya. Tujuan untuk individu santri ya. Individu santri itu misalnya biar dia di samping dia punya banyak teman, tapi secara pribadi kan menambah wawasan pengetahuan, menambah kompetensi leadershipnya kan begitu ya kan. Individu tujuan kelembagaannya apa, kelembagaan itu artinya ya untuk akreditasi atau apa kan gitu ya. Ini dari segi tujuan ya. Dari segi manajerial, strategi manajerial artinya apa? Bagaimana perencanaan strateginya? Tahu perencanaan strategi itu. Dia ujuk-ujuk dapat strategi ini dari mana? Ya kan? Perencanaan strategi ya kan dari analisis SWOT misalnya kan? Analisis SWOT, kondisi lapangan, kondisi orang berapa orang, itu perencanaan strategi. Dari segi pelaksanaan strateginya seperti apa? Pelaksanaan siapa yang dilibatkan, memakai fasilitas apa, berapa biayanya, kan begitu tuh. Nah, dari segi evaluasi strategi bagaimana evaluasi strateginya saya. Wah, banyak banget ya. Metode penerapan strateginya pakai metode apa? Nah, kan? Tahu metode penerapan strategi? Hah? Ya misalnya tadi kalau menggunakan media ya, dia serangan darat itu artinya serangan darat itu dari face to face, terus dari apa, dari pakai medsos apa enggak kan begitu kan, pakai media itu namanya, pakai infrastruktur ya banyak sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya saya sudah jinak, jangan khawatir. Tunggu gorengan. Ini sob. Coba fungsi ini. Halo subscriber Pak Angga. Ya ini misalnya gambaran ya, gambaran dari nanti yang apa yang ditulis ya ini. Ini berarti 3 organisasi juga di sini semua Pak. Apanya? Dijelaskan Kan dalam 3 organisasi di kan sini. ada 3. Nah ya,
tujuan jangka panjang dari masing-masing organisasi apa. Ini masih kecil ini, belum yang lain. Jenenge ilmu belajar strategi itu harus paham strategi. Orang memenangkan persaingan itu kan butuh banyak strategi ya. Nggak bisa dibatasi Pak, maksudnya untuk kan Nggak boleh. Alasannya apa dibatasi ya? Karena penelitinya kiri dan belum punya menikah, jadi nggak ada yang nganterin atau nggak ada yang ngojekin gitu kan. Nah, boleh dibatasi, namanya keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian itu ya karena satu faktor biaya, ya. Karena penelitinya belum bekerja, masih jomblo, akut dan tidak laku-laku sehingga biayanya terlalu minim untuk melakukan penelitian ini. Ya kan? Dari segi waktu ya, penelitinya juga harus ngaji, kalau nggak ngaji nanti dimarahi, gitu kan? Ya. Tenaga juga begitu. Gak apa-apa disebutkan keterbatasan penelitian ya. Itu penelitian ini dilaksanakan dalam 3 bulan karena terkendala biaya waktu dan tenaga dari peneliti. Kenapa 3 bulan? Karena tadi bulan pertama itu dia ujian proposal skripsi, bulan kedua dia turun lapangan, bulan ketiga ujian skripsi. Pasan gitu. banyak banget. Ini, Pak. Ya ini ilmunya ya manajemen strategik. Kalau ingin lebih tuntas, manajemen strategik. Tahu ada mata kuliah manajemen strategik. Nah ya itu di ONCI diterapkan di sini. Kenapa kok potensi? Kan bingung kan jawabnya. Apa sih potensi dan minat bakat? Ini kan keinginan. Apa sama? Minat dan bakat. Potensi lah kemampuan. Ya harus jawaban ilmiah, nggak bisa organisasi santri. Memang banyaknya ikut organisasi di Fatimiyah. Iya. Organisasi apa? IKJ. Enggak. Biasanya di sini kan Yang di dalam banyak, pondok maksudnya Pak. banyak kalau IKJ. Nggak ikut IKJ. Emang tahu IKJ apa? Hah? Ikatan Klub Jomblo. Ya Allah. itu otomatis Pak itu ya. Sotomatis. Ya nanti yang ya dipersiapkan aja ya, nanti ketika ditanya potensi dan aktualitas itu mesti ditanyakan nanti ketika ujian skripsi yang gitu. Ini potensi ini sebagai bibit misalnya kan, sebagai bibit sebagai modal agar potensinya bisa termaksimalkan gitu kan. Kadang orang itu memiliki modal kecerdasan yang tinggi tapi nggak dimaksimalkan, akhirnya dapat nilai KS yang sedang-sedang saja misalnya kan. Mengapa berorganisasi itu penting bagi santri? Kan dia sudah punya organisasi di kampus nih. Kenapa masih harus lagi berorganisasi di Fatimiyah? Karena kalau di pondok itu terbatasi keluar masuknya organisasi di luar. Jadi Makanya di pondok difasilitasi. difasilitasi untuk organisasi juga gitu. Jadi tujuan berorganisasi itu membatasi ruang gerak santri. Nah, jawabannya kan begitu ya. Biar nggak keluar nggak dolen-dolen. Tapi bukan untuk potensi dia semakin pinter, biar nggak kemana-mana, jangan begitu. Kalau dari penjelasannya sih, Iya sih, iya. lah ya. Jadi kalau di kampus udah berarti di pondok juga. Lah iya, logikanya biar. Alasannya seperti itu hanya untuk membatasi biar dia itu nggak hedonis, nggak apa juga traveling, nggak dia kuliner gitu kan, nggak selfie gitu kan, Kak Nguyurai. nggak nguyurai. Gitu. Lah itu berarti tujuan organisasi malah membatasi diri, Enggak Pak. bukan potensi akademiknya terangkat. Nggak bisa sih. Tujuan berorganisasi ini agar potensi akademik yang selama ini terpendam di kampus, potensi akademiknya terpendam di kampus, misalnya di kampus dia isolatif, menutup diri karena temennya gimana begitu ya kan. Akhirnya kan nggak bisa ikut kan, nggak maksimal kan. Nah, akhirnya dia ikut yang di pondok karena satu kamar, koordinasinya lebih mudah, interaksinya lebih cair, nah gitu. Itu baru bener kalau itu potensi. Bukan nggak boleh keluar, ya itu malah Itu berarti karena kenakalan santrinya saja gitu.
untuk meminimalisir kenakalan santri maka dibuatlah organisasi di dalam pondok. Bukan untuk potensi kan begitu. Ya, alasannya tidak tepat. Maka sesuai dengan lihat potensinya apa, potensi akademik. Nah, jadi nanti ngomong potensi di sini ya nanti potensi akademik ya kan ya. Seperti penalaran ya. Non akademik seperti olahraga. Nah, ada nggak? Oh nggak ada. Gak ada kalau Lalu terus organisasinya apa? Waalaikumsalam. Kegiatan asli ini. Kayak rata. Kan masalah? buatan. Ya wis. Kalau pengen nang mulai perkembangan iki. Lumayan timbang tuku. Ya. Potensi kewirausahaan ada nggak? Ada kewirausahaan. Nah, harus jelaskan potensi-potensi ini harus dijelaskan nanti itu. Iya. Potensi apa aja? Organisasinya apa aja? Kan pertanyaan. Aku bukan organisasi. Ada Madin Mading itu berarti potensi apa? mengajar. Hah? Ya potensi kreativitas santri kali ya. Nah, apa namanya? Nah ini yang nanti diterangkan kreativitas, potensi kreativitasnya, potensi akademik, non akademik, kompetensi apa lagi? Hmm? Kalau pengurus Pak, pengurus Organisasi. pengurus pondok. Ya leadership misalnya, ya kan, kepemimpinan itu kan, nah, lagi. Ya ini berarti nanti strategi ini bagaimana memunculkan ini menjadi lebih maksimal dari 1, 2, 3, 4, 5 ini kan begitu ah. Apakah semua potensinya ini termaksimalkan atau tidak? Nah, diteliti di sini. Oh yang maksudnya potensi yang terbangun, nah bahasanya kan terbangun 4. 1 nggak terbangun karena minimnya dukungan misalnya begitu, minimnya pengikut, minimnya sarpras, minimnya perhatian dari kiainya misalnya begitu. Itu analisisnya nanti kayak gitu. Nih, nah ini di petani strategi ini. Ya, saya. Oh banyak ya. Ya oke toh. Iya Pak. Nah, lanjut ya. Makasih Pak. Ya, nama Septa. Septa, kira wae kan lanang sana. Aku lah di WA kadang lali kadang anu. Sing WA aku ya mana? Oke. Semua Pak. Semua juga nge WA. Mas Roro juga WA. Nah, ya aku mah di dalan aku. Hmm. Aku lek balesi apa? Surat iku ning. Surat ya, surat sampean surat itu. Ya tak balesi. Belum. Sampean surat tulisan kan ya? Surat pendaftaran perusahaan. Gimana? Ini. Sing situe sapa sing Muhammad sapa iki? Situne iki Muhammad. Apa jenenge kalian? Septa apa judulnya? Manajemen SDM. Ya. Manajemen PM 3 Pak No. Ya, lupa. Wah judulnya lupa iki tadi. Benar. Angel tuturannya, angel wis. Ya. Panjang soalnya. Loh ya, tapi masih panjang kan ya. Aku dene apa jenengku dawa Pak tapi kan ya hafal. Nomor HP ku ya panjang tapi ya hafal. Tidak bersahabat tentunya. Gimana, Septa? Penerapan manajemen sumber daya manusia yang berkompetensi dalam meningkatkan profesional guru mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sik karepe. Disederhanakan karepnya Bi. Intinya penerapan SDM Mika yang profesional dalam bidang guru Al-Quran dan Hadis di Pondok Ar-Rahmah. sama Balus. Cek. Di pondok itu guru di pondok apa gimana? Biasanya kalau guru nggak di pondok. Start. Gimana? Pondok Ar-Rahmah itu soalnya dia ada ustadz dalam, ada ustadz dari luar. Nah, ya. Gitu. Tenaga pendidik. Jadi ada ustadz yang dari dalam itu yang berkompeten di di mata pelajaran Al-Quran sama di hadis.
Cek dari rezeki tempat Ar-Rahmah. Nggih, gitu Pak Rahma. Kenapa Ar-Rahmah? Karena Ya. ada teman yang menyarankan ke sana. Nah, itu alasan karena kere. Sing rada ilmiah lho opo? Kalau yang ilmiah karena Pondok Ar-Rahmah itu Pondok saya. ngono. Karena Pondok Ar-Rahmah ini Nah, termasuk pondoknya. termasuk pondok yang bagus di Malang, yang mempunyai nama. apa indikator bagusnya? Karena Asumsinya kan begini ya. Dia bagus itu karena ustadznya bagus. Itu Oke. asumsinya benar nggak? Buktinya apa? buktinya Ah, menurut saya nih, Pak, menurut saya santri output dari situ bagus. Jadi Nah iya, buktinya bagus itu apa? Misalnya ya, kalau dia diajar baik atau karena ustadznya itu bagus karena satu lulusannya magister misalnya. Di pondok pesantren yang lain jarang Pak lulusan magister itu Pak, paling ya satu gitu kan. Artinya dia sudah mengetahui the art of teaching, seni dalam mengajar gitu. Dua, di samping background pendidikannya itu yang terjamin. Dua, cara mengajar di sana memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan pondok pesantren yang lain. Misalnya dia punya metode khusus ya. Iya. Nah, tiga, mungkin dia berbasis ICT misalnya. Sehingga ini menjadi fenomena menarik untuk teliti sehingga menjadi sumber inspirasi bagi para guru yang lain misalnya gitu. Jadi kita bisa belajar manajemen pengembangan SDM guru di sana dalam menciptakan mutu prestasi akademik santri yang lebih lengkap misalnya begitu. Apa? poin plusnya di sana juga bilingual. Terus ya apa ya bilingual ya bilingual. Hari ini bilingual itu tidak terlalu istimewa loh. Soalnya apa yang menerapkan bilingual? Ya nggak? Apa ya? Sebab kakak kelas sampai ini ya sudah banyak yang meneliti di Eropa. Nah nanti kalau terjadi pengulangan tema, ambil di samping kayak sawangan toh. Siapa tapi nggak dipangan. Apa kurikulum khasnya apa? Kurikulum khas. Istilahnya apa? Punya branding nggak? Punya merek tertentu nggak? Nah, ini aku lihat di website, Pak. Nah itu biar menjadi keunikannya biar kelihatan. Gitu loh. Bilingual, tahfidz, Islamic karakter. Iya, hampir bodoh. Terus apa mana? Apa? Diniyah, Madrasul Quran. Ekskulnya bidang olahraga, bidang bahasa, bela diri, kepemimpinan, bidang sosial. Terus? Kemudian Masih umum. kurang unik, Pak, ya? Nah, Kurang kamu pernah terjun langsung ke sana apa hanya omongan dari teman? Saya juga pengen ke situ selain dari teman. Sudah Pengen- pernah ke sana apa belum pernah? Alhamdulillah pernah, tapi cuma sekali. Nah, cerita no, ini hal-hal apa aja yang kamu temukan di sana? Sangat bagus. Pondoknya luas. Pengalaman pertama ya. Observasi gini loh. Observasi itu berdasarkan fakta bukan opini. Iya. Maksudnya gini. Saya mengatakan sama teman Aisyah itu cantik. Iku fakta apa opini? Menurutmu fakta apa opini? Fakta. Usul fakta. Opini. Lo ngerti nggak bahasanya fakta dan opini? Kalau opini menurut kita sendiri. Lah ya. Maka ceritakan apa yang kamu observasi saja itu dengan fakta bukan dengan opini. Pondoknya luas itu opini. Soalnya luas dalam bayangan kamu belum tentu luas sama dalam bayangan si Aisyah ini. Cantik misalnya ya. Cantik itu relatif Pak, subjektif. Tapi kalau kita ngomong fakta ya, Aisyah itu punya dua mata. Ya kan? Itu fakta. Lesung pipinya agak
ngono ya. Terus giginya memutih. Kesimpulannya baru ngomong cantik gitu. Itu opini. Ngomong cantik itu, tapi yang kita omongkan ke fakta itu ya dua mata, terus pipi lesu dengan mulut senyum sepanjang 27 cm untuk menunjukkan kecantikan alaminya itu loh. Nah, maksudku gitu. Apa fakta unik di balik Ar-Rahma itu apa? Dari hasil observasimu yang sekali itu. Masalah bilingual tadi Pak, karena biasanya kalau bilingual itu biasanya dia tidak terrealisasikan dengan benar. Tapi kalau di sana karena gurunya itu memang pinter bahasa Arab, pinter bahasa Inggris, jadi benar-benar memaksa ketika ngobrol di minggu Inggris mereka ngomong Inggris, di minggu Arab mereka ngomong bahasa Arab, dan ketika ngajar pun seperti itu. Itu benar-benar terrealisasikan gitu. Itu yang menurut unik. Karena terkadang labelnya ini bilingual, tapi ketika kita nyampe di sana di eksplorasi lebih dalam lagi. Karena faktor-faktor apa saja yang menjadikan pembelajaran bilingual di sana terrealisasi dengan baik. Karena kepala sekolahnya gimana? Kepala sekolah. Karena kepala sekolahnya konsekuen. Maksudnya gimana? Kebijakannya tuh benar-benar dipegang teguh. Biasanya dia ada guru ingin melamar, itu benar-benar dicek apakah guru ini berkompeten dalam bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau memang tidak, faktor utama itu bisa mempengaruhi lain. Jadi itu benar-benar dipertimbangkan. Terus apa lagi? Nah, kemudian ketika guru tadi udah lulus di bilingual, ternyata guru yang melamar bahasa Arab, bahasa Inggris bisa. Nah, berarti ini, berarti profesionalitas kepala sekolah dalam meningkatkan mutu SDM guru di Pondok Roma. berarti ya bukan persentase kepala sekolah, ya persentase kiai ya, kemudian kiai. Ar-Rahma itu kamu lihat sebagai sekolah apa sebagai pondok? Itu yang belum bisa. Loh, kok belum bisa diambil? Ya pas secara pernah observasi. Aku melihatnya karena di situ pondoknya aktif, sekolahnya. Lah ya kan beda toh. Nah, Ojo bingung kan delok UIN Malang itu antara Mahat ambek kampus bingung ya. Padahal kan berbeda. Meskipun dalam satu unit, kan betul kayak ngono. aku ngambil pondok, bukan sekolah. Nah makanya dia diteliti itu pondoknya apa sekolahnya. Kalau teliti pondoknya istilahnya bukan guru Ustadz. yang kemudian memiliki arti spesifik dengan pondok pesantren tadi gitu loh. Kalau guru itu memang milih dari lembaga pendidikan formal gitu kan. Karena ini berpengaruh. Dasar hukum kita meneliti lembaga pendidikan umum dengan dasar hukum kita meneliti pondok pesantren berbeda. Kalau kita meneliti pondok pesantren, dasar hukumnya PP nomor 74 tahun 2008 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Kalau meneliti sekolah, PP nomor 32 tahun 2013 menggunakan standar nasional pendidikan kan berbeda. Materinya berbeda, orang-orangnya berbeda, kurikulumnya berbeda. Meskipun dalam satu naungan yayasan. Ojo iki nyilih gurune tapi sing diteliti pondoke. Wong gurune ono di sekolah ya. Sing disikat kiyaine. Padha karo awakmu nriti UIN Malang, tapi sing diwawancara ya Pak Badrudin misalnya. Ngerti Pak Badrudin? Nah. Jadi pernah mondok di Sabra juga tahu Pak. Kenapa? Nah ini apa sih? Dewan Kiai, Ketua Dewan Direktur Mahat. Ya hebat. Nggak tahu ya hebat. Dulu bukan ya. Oh, Direktur Mahat itu ya hebat kok. Ganti. Paling ngertinya Mama Lala. Ngerti Mama Lala? Enggak. Busulaloh. Busulala. Oh, Nanti Oh, jadi nggak ngerti Busulala. karena tahu Pak. Nggak tahu. Lagi apa? Gimana? Saya ini niti sing ndi? Berarti konteks guru tadi kurang tepat gitu Pak? Iki gak iso to? Iya. Awakmu ya. Wong gampangane sego.
Karena orang Indonesia itu suka makan sego ya. Sego secuil itu ada istilahnya enggak? Hah? Upo. Itu sangat spesifik. Yang bener ngomong sego, tapi lebih spesifiknya apa? Upo. Nanti kalau sego itu terlalu dimasak lama, bukan sego lagi namanya bubur kan gitu. Itu lebih tepat istilahnya itu. Maksudnya guru ya. Ya aku ya guru di kampus, tapi ngomong sama nyeluk Pak Guru kok enggak kan ya. Ngomong kayak ngajarnya foto guru-guru di SMP SMA. Tapi yang lebih tepat apa? Dosen. Ya kerjaannya sadus, bayarannya sen. Guru dijak guyon dijak turu. Jadi tidak hanya istilah tapi punya fungsi yang memang berkaitan dengan institusinya. Dan ini nggak bisa dijelaskan di WA. Kau pernah di WA? Emo. Makanya nggak cocok. Ini yang pemula ini kan ngono. Nah, kadang pertanyaannya mahasiswa ini, Pak gimana Pak? Sing apa Pak gimana Pak? Saya aku bingung jawab ini bingung dulu. Kecuali lain WA itu sama ngomong ini enak ya. Lebih jelas ketika ketemu langsung. Nah makanya aku kayak mulai bagaimana Pak? Aku sih memulainya biaya. Lah memang judul itu malah enak yang ini. Soalnya ya cek ro karepe. Yang ini kan enggak. Lagi neliti apa? Neliti gimana? Neliti pondok pesantrennya. Pondok pesantren. Nah, kalau pondok pesantren, apakah benar di pondok pesantren itu tadi ada bilingual? Jangan-jangan itu program sekolah, bukan program pondok pesantren. Atau diverifikasi sih dikenal jangan-jangan salah alamat itu loh. Misalnya gini ya, izin penelitiannya ke sekolah, tapi nanti penelitiannya nang yai ini kan salah alamat. Kan gak terburu-buru kan ya, sampai kapan ya? 31 kan masih ada waktu nih. Sampai perjelas yang diteliti itu siapa? Struktur organisasinya kayak apa sih di Aroma itu? Struktur organisasinya organisasi pondok modern. Aroma itu yayasan apa bagian dari yayasan? Belum tahu Pak, saya belum Kan ada yayasan itu misalnya ada yayasan menaungi SD, SMP, SMA ya kan? Ada yang seperti itu. Nah saya nggak tahu Aroma itu menaungi SMP, menaungi pondok atau gimana? Sepertinya sih di bawah yayasan sepertinya. Jangan sepertinya nanti wis kadung nyusun judul-judul ternyata nanti nggak sesuai dengan faktanya ya dibanding ditegesi mana? Kalau di sini di websitenya itu Sekolah Standar Nasional Mandiri di bawah naungan Jaringan Pesantren Hidayatullah Nasional. Oh iya, berarti kan pemiliknya Hidayatullah. Hidayatullah itu memiliki dua Aroma sama Pondok atau gimana itu. Itu penting diketahui lebih awal untuk kita bisa menentukan lokasi penelitian. Nah ini kan sebab itu tuh ya. Itu. Sementara itu Septa ya. Iya. Ini siapa duluan tadi yang datang? Sampai nomor. Itu aja nggak apa-apa dulu. Apa ya? Loh, kamu masa nggak dekati dia karena kesabarannya? Saya diam Pak. Diam serigala. Gimana? Iqbal dulu apa? Saya ngambil judul implikasi perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum prototipe terhadap kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia pada kurikulum pendidikan agama Islam. Yakin. Belum dicoba. Ngomong kurikulum 2013 saja sudah satu penelitian tersendiri. Nanti ngomong kurikulum prototipe sudah satu penelitian sendiri. Jadi kalau peneliti yang pemula, yang gampang-gampang saja. Saya meneliti 2 kurikulum yang sama sendiri belum tahu bentuknya. Saya sendiri juga nggak tahu bentuknya seperti apa. Apa modalnya? Belajar penelitian implikasi apa? 2 kurikulum tadi. Apa modal dari sampean? Saya sebenarnya meneliti ini
implikasi dari Kemenaknya, bukan kurikulum. Jadi kan Jadi itu terus aja. Emang ini gue implikasi kurikulum loh. Ya, kami tadi mendengar implikasi kurikulum. perubahan. Ini terlalu melangit sampean tuh. Ini judulnya panjang, sampean daripada nunggu sampai apa? Punya saya itu manajemen humas dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan di pesantren. Kalau selama ini humas itu nggak terkait dengan kualitas pendidikan. Yang terkait dengan kualitas pendidikan itu misalnya ya mutu kurikulum, ya kan? SDM. Kalau humas itu masuk tujuannya untuk mutu pendidikan. Tujuannya ada humas di sekolah itu untuk apa? Meningkatkan citra. Pendidikan cipta. Nah, citra apalagi. Kan bisa jadi salah alamat sampean penelitian. Humas di sekolahnya di mana? Di Bangkalan. Bangkalan ya. Kalau menggunakan citra kan sudah umum. Kira-kira orang menggunakan humas itu untuk apa? Mempromosikan Mempromosikan. sekolahnya. Ya, terus meningkatkan penerimaan siswa baru. Iya. Nah, itu kan bisa dimunculkan di judul untuk peningkatan penerimaan siswa baru dalam kurung PSB, ya kan ya. Apalagi Mas. Kalau citra, misalnya citra apa yang ingin ditonjolkan? Sekolah anti bullying, sekolah ramah anak, sekolah multikultural, sekolah apa yang citra apa yang ingin ditonjolkan di Bangkalannya itu? Yang itu tidak dimiliki oleh citra sekolah yang lain. Paham maksudnya? Iya. Ah. Ingin dikenal sebagai sekolah apa sih? Kan begitu ya? Kalau di Malang ini kan ingin dikenal sebagai sosok yang mengintegrasikan ilmu dan sains. Nah, dia ditonjolkan kan? Mahatnya ditonjolkan apa integrasi ilmu sainteknya. Ini citra apa yang ingin ditonjolkan? Sekolah mana sih? Nurul Holil. Nah, apa? Selama ini kiprahnya sekolah Nurul Khalil itu apa? Lebih ke kitabnya. Hah? Lebih ke kitabnya. Di sana kan berbasis pesantren gitu, tapi belum terlalu tahu jelas itu soalnya belum ke sana. Belum. Nah ya berarti sekolah citra apa citra mulai pesantren citra Budaya pondok. Citra budaya pondok. budaya Budaya dalam mempelajari kitabnya. nah ya maksudnya Istilahnya. selain citra mau citra sing Salaf. salah maksud citra gak terlalu mengangkat citra ya salah untuk santri gak begitu menjual ini kan untuk menarik minat orang untuk sekolah di sana ya kan. Nah dia punya potensi ini kitab kuning ya kan, kitab kuning santri lah ini kalau dikemas jadi produk disilakan apa gitu kan ya Iya. anunya itu ini ya membangun citra santripreneur saya tahu istilah santripreneur pernah dengar santripreneur. Santripreneur itu hanya santri yang punya jiwa kewirausahaan, santripreneur, bangun apa manajemen humas dalam meningkatkan sekolah college sebagai sekolah santripreneur. Nah, gitu. Jadi penerapan manajemen humas dalam membentuk sekolah santripreneur di madrasah apa sekolah itu? Sekolah. Ah, Saya ya. muridnya sekolah. Nanti misalnya kalau saya ya jujur ya strategi manajemen atau penerapan manajemen humas dalam membangun citra sekolah santripreneur.
studi kasus di sekolah apa? SMP apa? MA Nurul Khalid. Loh, berarti ya madrasah. Iya apa sih? Iya Ya tuh. lulus. Iya ya. Oh, lho, Pak. Madrasah bukan Pak sekolah, Pak. Sekolah. Madrasah. Ya inilah orang Madura itu begitu, Mas. Harus apa? Padahal ya ada di apa misalnya ya penerapan implementasi manajemen humas dalam bangun citra madrasah santripreneur ya. Studi kasus di MA Nurul Khalil Iya. Bangkalan. Sementara itu ya. Selain itu apa ya istilahnya kitab kuning, tapi kitab kuning itu Tapi di sana itu Pak, apa ya, juga kayak santrinya kan di sana punya kayak wirausahaannya bagus. nah ini santripreneur itu aja ya, santripreneur Iya. itu kan lagi booming istilah itu kan. Nah, nanti yang menyelaraskan akhir ya dosen pembimbingnya yang DSK-kan itu. Ayo Mas Iqbal, sudah mungkin ya, implikasi perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum prototipe terhadap Kementerian Agama RI. Ya. Kira-kira sampai mau meneliti di mana? Di Jakarta. Niatnya Rumahnya begitu, Pak. Jakarta. Ya meskipun di Jakarta, rumahnya di Jakarta loh. Teko omahe di Jakarta Selatan ya, Om, Jakarta Selatan. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Nang lapangan Banteng itu ya lama, Mas. Serius. Ya, lapangan Banteng kan ya. Ya, 8 Banteng Oh. ada yang di Sudirman juga. Nah, itu di kono lho lho. Siapa Dek? Ngapain Dek? Gak sembayang no aku. Nah kan selain di situ juga kan ada, jadi ada dosen Pak Fahmi, Mustafa Fahmi, yaitu beliau juga mudah-mudahan bisa jadi narasumber. Dalam kaitannya dengan apa? Dengan narasumber apa? Hah? Kurikulum. Di sini juga ada narasumber kurikulum ya banyak dosen kurikulum di sini. Mengapa kok ada di sana? Nasionalitasnya apa? Jadi yang paling penting ya, yang paling penting membuat skripsi itu alasan visibilitas. Visibilitas itu artinya dapat dikerjakan dalam waktu 3 bulan. Nah, apakah ini bisa dikerjakan dalam waktu 3 bulan? Ya. Mbak ya, zaman ya. Perubahan kurikulum itu sudah satu teori tersendiri. Namanya change management, manajemen perubahan, ya kan? Kurikulum 2013 itu sudah satu penelitian sendiri. Evaluasi kurikulum 2013 ya. Sudah satu penelitian. Kurikulum prototipe itu satu penelitian sendiri. Model kurikulum prototipe pada madrasah nah ya kan ya, satu penelitian sendiri. Kementerian Agama juga satu sendiri gitu loh. Wah kayak gimana kamu jadikan satu, terus kamu masih pemula. Awalnya tuh begini Pak, saya kan lihat di YouTube awalnya. Lihat di YouTube ada perubahan kurikulum. Ya. Kurikulum yang dari Kemendikbud. Nah itu. Sedangkan di luar dari nonton YouTube itu ada 2 kurikulum di Indonesia. Kurikulum PAI, Pendidikan Agama Islam yang di bawah naungan Kemenak, sama kurikulum tadi yang berubah tadi 2013 menjadi kurikulum prototipe. Nah, kok keringetan. Nah, terus apa namanya? Kementerian Agama ini menyikapi kurikulum PAI-nya karena adanya yang kurikulum berubah ini itu bagaimana gitu loh Pak. Saya mau tahu itu. Oke, kamu itu ya sekarang yang nyusun kurikulum siapa? Oke. Loh, kok enggak? Yang nyusun kurikulum itu siapa? Pak Nadim. Kok Nadim? Bukan. Tadi katanya kurikulum agama ya kan? Oke. Kurikulum yang nyusun kurikulum PAI itu siapa? Belum tahu. Loh, kok belum tahu? Aneh enggak? Orang yang nyusun kurikulum Kementerian Agama, yang nyusun kurikulum PAI itu Kementerian Agama. Loh, yang nyusun kurikulum PAI itu Kementerian Agama. Terus dia meneliti penyusunnya sendiri. Yang menyusun kurikulum PAI itu Kementerian Agama. Ya.
terus dia meneliti implikasi PAI terhadap penyusunnya sendiri. Paham maksudnya? Nggih. Kan aneh kan? Dia nyusun untuk implikasinya untuk dirinya sendiri. Kamu meneliti dirimu sendiri bisa nggak? Enggak. Lah kan sama seperti itu. Wong nyusun kurikulum PAI itu Kementerian Agama. Terus dia meneliti penyusun kurikulum agama, kan bulat ya? Paham nggak maksudnya? Sama, ya kamu tuh meneliti diri kamu sendiri. Terus kamu nggak tahu penyusun kurikulum, meneliti kurikulum PAI, tapi nggak tahu penyusun kurikulumnya, lah aneh. Anehnya apa? Kepada siapa dia nanti informannya? Oh, Pak dosen FAMI. Dosen FAMI ini kapasitasnya sebagai apa? Penyusun kurikulum, pengguna kurikulum atau apa? Kalau pun dipaksakan, mesti kamu nanti akan bingung-bingung sendirinya. Karena nggak tahu arahnya mau kemana. Apa sih yang dicari dari ini semua? Apa yang dicari? Tujuan penelitiannya apa? Mengetahui apa namanya? Ya lihat YouTube aja kalau mengetahui. Selesai kan? Nah mengetahui, nggak sampai menganalisis. Mendeskripsikan. Foto aja mengetahui dan mendeskripsikan itu sama. Mengetahui mendeskripsikan itu level C1 knowledge. Level belajar yang paling rendah itu knowledge namanya. Level belajar yang paling level 2 apa namanya? Comprehension, memahami, membandingkan satu dengan yang lain. Level belajar nomor 3 apa? Lebih tinggi lagi aplikasi, menerapkan, mengimplementasikan. Level belajar yang lebih tinggi lagi apa? Analyze, menganalisis. Nomor 5 apa? Mensintesis, berpikir kritis. Nah, yang paling puncak apa? Kreativitas. Nah, kalau sekedar mengetahui, membanding-bandingkan di YouTube selesai. Mending sampean kajian pustaka. Kajian pustaka, misalnya ya, manajemen kajian pustaka mengenai manajemen pengembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah pengembangan kurikulum, sejarah manajemen pengembangan kurikulum di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2022. Nah, itu kajian pustaka. Tahu pernah dengar penelitian pustaka? Nah, pustaka itu membandingkan buku literatur itu. Kalau yang ini kan penelitian lapangan semua. Ada juga penelitian yang namanya penelitian pustaka, jadi penelitian dokumentasi. Berarti nggak ke lapangan gitu Pak? Enggak, ya sehari-hari ya nongkrong di perpustakaan. Enak. Loh, enggak mesti juga. Karena Lah awakmu bendina Mantang buku. mana buku terus membandingkan buku ini. Bukunya juga nggak hanya buku bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan. Muat. Berarti solusinya itu Pak? Solusinya carilah penelitian yang bisa kamu jangkau dengan selesai dalam waktu 3 bulan. Yang kedua, tidak usah terlalu pakai judul yang melip-melip yang kamu sendiri tidak bisa menjelaskannya. Ini saya tahu bahwa kamu itu punya misi besar. Ada perubahan. Iya. Tapi kan harus tahu diri dan tahu posisi. Ya itu memang yang sudah lah sekarang kalau jadi saya ya kamu berbantu saja sama Septa ini di Ar-Rahman. Karena kamu tertarik kurikulum ya, jadi manajemen pengembangan kurikulum di Ar-Rahman. Implikasinya terhadap siswa di sana kayak apa? Ini kan kurikulum integrasi kan ya, integrasi antara sekolah dengan pondok. Itu aja satu tempat begini nggak apa-apa. Nanti kalau Rahma manajemen SDM-nya ya kan, kalau dia yang manajemen pengembangan kurikulum berbasis integrasi pondok dan sekolah umum dalam peningkatan mutu pembelajaran siswa. Kan lebih simpel. Nah, dia kan pengembangan mutu SDM ya, ini pengembangan mutu siswa. Nah, saya enak dua orang ini berpartner gitu. Nanti saling melengkapi, dia wawancara, kamu mengetikkan hasil wawancara. Ini kalau dia yang wawancara, kamu yang mengetikkan, cepet.
Dari bukunya juga bisa saling meminjam teorinya. Itu lebih praktis. Boleh satu tempat dengan 3 menit itu boleh. Yang beda kan topiknya. Gimana? Ya, apa namanya? Iya, kamu bantuin observasinya ini. Kamu dapat itu. Jadi kerjanya nggak 100%, 50-50. Kan ada teman. Ya 200% toh. Oh jadi 200%. Iya, lebih maksimal toh. Gimana sih? 100. Iya toh. Kalau yang tadi Pak apa namanya? Studi Di pustaka, liburan desa. pustaka kayak gitu. Maksudnya apa itu? Ya penelitian tentang buku, penelitian pemikiran tokoh. Jadi misalnya ada buku, misalnya buku manajemen kurikulum. Ya. Kamu teliti apakah yang didalilkan dalam buku itu akurat atau tidak? Bagaimana pemikirannya? Gitu. Misalnya ini kan gini ya. Di Win Malang ini konsep pendidikannya tarbiyatul ulul albab. Pohon ilmu istilahnya itu. Nah, kenapa ini menjadi kampus ini menjadi percontohan bagi kampus yang lain di kalangan Win IAIN se-Indonesia karena menganut konsep tarbiyatul ulul albab yang tidak dimiliki oleh kampus yang lain. Filosofinya apa? Filosofinya misalnya begini. Pak Imam itu mengistilahkan orang-orang yang malas itu dengan orang yang berselimut. Tahu yang berselimut? Apa? Surat Al-Quran yang berselimut apa? Ayo Muzammil. Muzammil. Al-Mudatsir. Lupa. Jadi Iqra membaca itu untuk membangunkan orang-orang yang orang muslim itu kan orang yang enak kan. Terus daripada kita dingin di luar, selimutan akhirnya kan males-malesan nih. Tertutup. Makanya harus dibangkitkan, gitu, dibangkitkan dengan apa? Dengan Iqra tadi itu, sehingga menjadi ruhul jihadnya menjadi muncul. Nah ini menjadi spirit untuk mengintegrasikan ilmu dan agama. Nah, ini kan konsep seperti ini kan tidak dimiliki dan setiap dosen itu dijiwai dengan konsep seperti ini di Win Malang. Sehingga cara mendidiknya, bahkan dosen itu di Win Malang itu dibagi 3 tingkatan, ada dosen awam, ada dosen khawas, ada dosen khawasul khawas. Dosen awam itu apa? Dosen yang sekedar ngajar, habis ngajar pulang. Itu juga dosen. Nah, tapi masih ada lebih baik lagi dari dosennya, dosen apa? Dosen khawas. Dia dosen khawas itu ya memberi ilmu, tapi juga mempraktekkan ilmu itu. Dosen yang kamu harus nulis gitu kan, tapi dia juga nulis gitu, memberi contoh. Ada yang khawasul khawas yang bisa memberi inspirasi. The good teacher, the superior teacher, the greatest teacher. Dia punya daya magnet bagi yang lain. Kunu ulil albab, ulul albab itu ada sini prasasti. Kan lihat prasasti. Nah itu fungsinya. Nah itu kan nggak pernah dianggap. Kenapa di gedung B itu banyak keran air? Tahu gedung B? Banyak keran airnya di situ untuk apa? Berwudu. Nah, berwudu itu kalau pandangan orang umum. Emangnya Cuci tangan. Kalau konsep tarbiyatul albab di sini itu ya, biar kamu tahu. Ini sebenarnya kamu nggak tahu. Orang kalau ingin kuliahnya itu maksimal, mensucikan diri dulu, tazkiyatun nafs. Dengan apa? Jangan berwudu. Sebelum kuliah itu berwudu dulu. Kenapa? Karena ilmu itu nur, ilmu itu cahaya, masuk pada jiwa-jiwa yang suci, yang bersih. Nah, itu filosofinya. Makanya banyak keran air. Ya untuk soalnya benar, tapi sebenarnya sebelum kuliah itu wudu dulu. Nah, itu namanya filosofi pendidikan. Menjadi unik untuk diteliti. Dari mana telitinya? Dari pemikiran para imam, dari buku-buku yang ada. Nah, kenapa ada menara Win Malang? Untuk selfie, Pak. Ya, saya nggak tahu. Bisa icon. Itu instagramable, Pak. Kalau nggak ke kampus nggak butuh itu, nggak instagramable gitu ya. Lalu itu punya filosofi, bagian dari tarbiyatul albab apa? Dulu diprotes, kenapa bangun menara nggak ada fungsinya gitu.
bapak anak Mapala, tahu Mapala? Nah, mahasiswa pecinta lalapan itu mah. Nah itu kan. Alam Pak. Nah itu. Kalau selama kamu lihat dari atas menara itu, kalau masih ada penduduk miskin di sekitar kampus ini, berarti malah ini gagal untuk mencerdaskan para warga kampus ini. Harus bisa membangun dari ilmuannya itu, harus bisa mengangkat orang-orang miskin ini, memberi dampak signifikan. Nah, itu jadi tolak ukur. Ini punya makna simbolis gitu kan. Nah, itu salah satu penelitian pustaka. Wujudnya nggak ada, Tarbiyatul Bab itu apa ya kan ya? Tapi filosofinya dari prasasti, kuno lelal babsor, kuno apa gitu kan ya. Dari gedung B, dari Menara Win. Nah, sehingga ada dosen itu mengajar itu, mendidik itu ya punya inspirasi, punya daya magnet gitu kan, meskipun dengan cara yang sederhana tapi bisa membekas ya gitu kan. Itu salah satu penelitian studi pustaka. Yang menarik ya penelitian studi pustaka karena menghasilkan buku gitu kan. Kalau yang penelitian lapangan kan sekedar apa ya, fenomena sesaat gitu kan. Nah, seperti ini bisa dipelajari dari generasi ke generasi. Kalau penelitian pustaka itu bisa 3 bulan. Ya bisa, tergantung kamu sendiri ya. Semuanya juga bisa cepat, tergantung kamu ya, betah apa enggak kan gitu kan. Semuanya punya plus dan minus masing-masing. Sama seperti kamu senang sama cewek-ceweknya, punya plus dan minus masing-masing. Nggak ada yang nyaman, itu nggak ada. Semuanya punya cerita sedih pahit itu ya masing-masing ada. Makanya harus bisa menentukan sendiri ya, sesuai dengan potensi yang dimiliki gitu kan. Kalau alasannya mager ya, saya mager ya, penelitian pustaka aja ya. Topo sih kalau mau coba buku bendino ya, situ ya. Oleh buku kurikulum kuwape dikelompokno, dianalisis. Hah? Jadi itu buku. Bukannya aku tuh gajah buku, gede yang ngono. Penelitian dari Al-Quran boleh ya. Jadi pendidikan terbentuk dari Quran surat apa, kepemimpinan Nabi Muhammad dalam perspektif Quran apa. Jadi kepemimpinan dalam Al-Quran itu seperti apa sih formatnya ya. Gitu. Jadi penelitian tafsir manajemen. Ini nggak harus buku macam-macam. Hadis-hadis kepemimpinan dalam Arba'in Nawawi, ada nggak? Ada hadis leadership dalam Arba'in Nawawi misalnya. Atau sosok guru sebagai pemimpin di kelas dalam kitab Taklim Muta'alim. Itu ya alat tanda 5 bisi taklim gitu. Ya. Bahwa orang itu kalau belajar itu harus lama, minimal 14 semester di sini ya. Nggak mau. Nggak mau katanya harus lama. Tapi nggak gitu juga Oh, konsepnya. Oh nggak gitu ya? Gimana tuh? Syekh Imam Azharuddin ngomongnya gimana? Harus rapi. Apa? Harus rabi, harus sampai S3, sampai S3, sampai istri. Istri. Direnungkan kembali ya. Iki dijawab SMA ya bingung, dijawab ya bingung. Nggih, Pak. Judul dongono sampe ini coba. Sampeyan kira-kira paham enggak judul itu? Kok durung maca kok wis ngono-ngono lho. Tadi kan dia udah ngomong Pak. Jadi Kalau kamu sendiri bingung apalagi orang lain gitu loh. Bacanya itu. Jadi penelitian itu sebenarnya menghubungkan satu X dengan satu Y. Jadi menghubungkan kepemimpinan kiai di Pompes Fatimiyah dengan kemampuan belajar bahasa bilingualnya santri. Kan sederhana toh? Oh. Menghubungkan profesionalitas kepemimpinan kiai dengan mutu SDM-nya. Sederhana, udah dipahami. Tuh. Jam berapa? jam 2. 13.41. Ya, sampai jam 2 sudah di alarm. Kalau enggak jam 2 nanti dikunci sama ini berdu. Berarti pulang. Iya, saya ini ISIS, tahu ISIS? Islam. Astagfirullah. Enggak, Pak. Islam.
ikatan suami istri satu. Oh, saya kira ISIS agama itu loh. oh, Iya, bukan. itu. Istis. Ikatan suami takut istri. Bukan. Kalau dia ikatan suami ingin selingkuh. Pak, selingkuh yang Islami itu seperti apa? Ini siapa namanya yang belakang? Zela, gimana? Gimana tuh? Apa ingin diskusi judul juga atau penonton setia atau gimana? Nemenin saya. Loh, ini sih makan dulu. Iya. Enggak gak dianu. Nggak izin pulang. Ya harus bawa ini. Nah, aku tak makan nama ini. Aku tambah 88 tambah lagi. Nambok ya. Iya, Mbak ya. Mau kalau perhatikan dulu juga. Intinya hampir sama seperti Mas Suro, strategi manajemen hubungan masyarakat dalam upaya meningkatkan citra sekolah. Nah, ya, citra apanya? Citra apa yang diangkat? Pak, ambil ya. Harus 5. Banyak kan Pak? Kurang Citra apa? Kamu pondok di mana sih? Sepertinya. Citra yang menjual gitu kan. Nah, citra sekolahnya di mana? Sekolah apa? mana enggak? Mana Pak? Man 10. Satu di situ kan itu cuma satu. Oh, Kak Man 10. Kayak belum ada. Ada Man 10 tahu Man? Belum. Manten. Berat. Kok berarti ini? Soalnya pengetahuannya kurang luas. Pak. Jadinya katanya mau dihalalin. Kurang luas. Man 10 nggak tahu. Man 10 itu terkenal Man 10. Man 1 itu terkenal apanya? Ekstrakurikuler, terus hanya ada satu negeri di Trenggalek dan juga mempunyai. Lah yang sudah satu-satunya kan mesti Payu ya. Ngapain ditingkatkan citranya? Itu kan banyak di situ kan pesantren itu sedikit loh Pak. Jadi kayak seperti strategi marketingnya itu kurang. Jadi bagaimana bisa menarik anak-anak di sekolah biasa itu masuk ke madrasah itu. Ya berarti kan citra boarding school-nya itu yang ditonjol. Kan tahu boarding school? Full day school, jadi kok nggak pernah dengar full day school? Tak pernah dengar full day school, sekolah. Ini kalau saya ya penguatan citra boarding school itu sebagai ikon sekolah ya, pembentukan apa? Penguatan citra boarding school pada lembaga pendidikan Islam di Man Trenggalek, penguatan boarding school atau full day school sebagai apa? Sebagai penguatan citra boarding school sebagai program unggulan Man 1 Trenggalek ya, penguatan citra boarding school sebagai program unggulan Man 1. Penguatan citra ya. Tahu maksudnya. Jadi boarding school sebagai salah satu daya tarik tersendiri. Jadi program unggulan. Atau sebagai daya tarik Man 1. Intinya begitulah. Jadi mencitrakan Man 1 Trenggalek itu sebagai program unggulannya adalah boarding school-nya. Karena menarik minat dari segmentasi masyarakat yang mondok kan begitu. Kira-kira seperti itu ya kira-kira. Siapa namanya Zila ya? Zila dari mana? Dari Anggun. Dari Trenggalek. Tahu Anggun? Gitu. Anggun itu anak gunung. Anak gunung. Paling Munjungan. Omang mana Munjungan? Bukan. Oh bukan Pak. Biasanya kan Munjungan, Trenggalek itu. Trenggalek mana? Tugu. Oh, Tugu. Tugu itu kecamatan Mas. Tugu kan yang di depan sekolah tuh. Iya, tapi di sana itu kecamatan. Kalau naik ke sini naik Bagong atau Harapan Jaya. Ya nak, sama-sama nak. Ya. Ini kok masih banyak ini. Iya, ini kan juga masih banyak. Tamunya masih banyak. Pokoknya pulang harus dibawa ini. Sama Sila sama. Pak, terima kasih ya. Sama-sama nak. Waalaikumsalam nak. Waalaikumsalam nak. Waalaikumsalam nak. Alumni sana nak. Alumni SMA 1 Karangan.
kok neliti di Man 1 Trenggalek? Apa calon suaminya di sana atau gimana? Amin. Kenapa nggak sama Septa? Karena kayaknya udah di sana emang ada udah. Kenapa nggak milih Septa? Septa ini ya bang, kalau kurang ganteng disalonkan 2 hari nggak? Salonnya rusak. Makmur loh. Salonnya rusak. Kelemahannya cuma satu Septa ini. Tahu kelemahannya apa? Kiri itu aja, yang lain enggak. Karena Kiri. Nggak kiri. Nggak terima. Bang tahu kiri? Kiri itu bokek, Miskin. miskin. Nanti ngomong Tapi miskin. emang bener sih Pak. Nah, iya itu kelemahannya cuma itu aja karena belum bekerja. Perlu dilihat dari menara. Tapi harus di program unggulan di Man 1 Trenggalek apa? Apa aja? Eksplorasi. Nah, akselerasi juga bisa. Jadi apa fungsi kelas akselerasi itu apa? Belajar cepat. Lah ya, Cepet lu. istilahnya kan fast track ya. Iya. Iya. Nah, fast track itu ditonjolkan. Jadi mengemas fast track atau kelas akselerasi sebagai program unggulan tuh. Bagaimana masyarakat teredukasi dengan citra. Jadi masyarakat itu biar semakin apa ya? Semakin suka, semakin menyekolahkan anaknya itu di Man 1 Trenggalek dengan adanya kelas akselerasi. Tapi katanya sudah di mana-mana sudah banyak. Di Trenggalek masih 1. Apakah memang terbukti sudah menghasilkan lulusan yang lebih baik? Insya Allah sudah. Oh, insya Allah sudah. Apa pakai semesteran? Pakai paket SKS? Nggih. Ya, pakai SKS. Samain kamu. Alumni kamu sama Keranggan tadi apa? SMA 1 Karangan. Karangan itu. Ya bisa saja ya. Tapi humas dan kelas akselerasi ya. Tapi masa Man 1 Trenggalek masih butuh manajemen humas yang baik. Artinya memang tertarik dengan manajemen humasnya atau memang ingin jadi public relation ya, public relation CPR-nya ya. Selain kelas akselerasi apa lagi yang bisa dijual di Man 1 Trenggalek? Ekstrakurikuler Apa? drum band hanya ada 1 di Trenggalek SMA-nya. Ya mungkin karena nggak ada peminatnya drum band itu ya. Tapi drum band ya di mana-mana ya ada ya, di kampung-kampung ya ada. Ya nggak begitu menjual apa lagi? Salah. Saya ingat di luar Pak. Apa? Saya ngecat. Oh, karo aku lah mau video. Tapi itu tadi kok rame, saya kira rapat, saya balik Pak. Iya wajah-wajah bermutu ini. Arek. Ini memang wajahnya bermutu, Enggak tahu? Bermuka tua. Berbuka tua. Duduk sini loh. Jam 12 di depan di tangga. Panas ya. Enggak Salah tahu. tempat gitu. Mau kuliah? Mau kuliah? Buatan gitu. Oh, enggak apa sih? Kamera. Oh, katanya. Oh ya foto-foto ya, kalau fotonya kan. Kayak kenang-kenangan. Monggo Pak. Iyalah ini kan sekaligus UAS ya, UASnya makan-makan gitu kan. Biar perbaikan gizi. Susungkan Pak. Loh. Sungkan nggak kemana? Jepun. Sungkan nggak kemana? Bicara Pak. Nah sementara itu ya Zila ya, karena datanya minim, jadi saya nggak bisa mengeksplorasi. Drum band ya umum, kelas akselerasi ya umum. Soalnya belum melakukan Nah ya itu paling nggak kan penguatan citra boarding school sebagai program unggulan Man 1. Aduh, miskin. Jadi implementasi manajemen humas dalam meningkatkan citra boarding school sebagai program unggulan Man 1 Trenggalek. Tapi murid kan nggak teko. Anggira buat mabuk jangan tahu kayak.